melanjutkan pertanyaan berikutnya, agak panjang kita. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak pada saat ada kasus itu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus dan mengambil keputusan? Gini, untuk jadwal untuk preventif satu permasalahan. Permasalahan ada dua, preventif dan kuratif. Untuk preventifnya adalah saya dengan jajaran pimpinan, dengan Bagasek, Ibang Mutu dan Bendara ini ada rapat tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali untuk melihat permasalahan dalam perjalanan bulan ini apa yang harus disikapi. Dan juga dengan komite kan juga ada juga. Nanti Bendara ada dan Ibang Mutu dengan komite itu di Makarim sana untuk mengetahui perjalanan. Kemudian berikutnya adalah dengan wali kelas. Wali kelas kan juga itu salah satu upaya kita untuk preventif supaya kita bisa mengetahui kelas 10-1 katakan, kelas 10-1 sampai 10-12 ini mana yang perlu ada masalahnya sampai di mana, kira-kira ujian dan tidak. Ini kan terjadwal, ya. Hingga dengan kita tahu tiap wali kelas itu kan kita sudah punya gambaran, kita sudah punya mapping. Oh, tadi kelas ini kita harus ini. Tapi tentunya penanganan cara humanis, cara persuasif, sekali lagi adalah pendidikan, edukasi, mengorangkan orang itu bisa harus di depan. Makanya saya menggunakan manajemen memimpin dengan hati berprestasi itu, wis ati sing muni kan wis gak iso ngomong kan begitu. Satu itu, kemudian kedua, jika ada permasalahan yang di luar itu tadi, kita harus sikapi dengan bijak. Kita lihat kalau masalahnya umum ya bisa dilihat kita buka di ruang guru gitu ya. Tapi kalau masalahnya tentang privasi anak, kita harus sikapi dengan bijak. Mungkin saya, wali kelas, BK, kemudian dengan kesiswaan atau sebagainya. Tidak semua saya libatkan. Karena apa sih? Kita butuh selesai, nggak butuh masalah itu panjang. Kita butuh selesai. Kadang-kadang kalau kita buka pada semua orang, kan semua orang ini kadang-kadang tidak paham. Ngomong satu dan kemana-mana, akhirnya masalah berubah tambah runyam kan begitu. Jika kita bisa harus sikapi dengan bijak. Yang penting masalah itu selesai tanpa ada yang dipermalukan. Kita sudah saat di sini sudah apal itu Murca Putri, kemudian juga masalahnya Putri, anaknya Putri selesai itu sudah lulus 2 tahun yang lalu. Kemudian kemarin sudah 3 kali kita paham itu kan. Sudah selesai kok, sudah semuanya dengan baik. Terus juga nanti anak itu dengan orang tua sudah ada syarat-syarat tertentu. Jadi penyelesaiannya itu dengan prosedur seperti pemanggilan ya? Oh pasti, kita panggil orang tua, kita ketemukan dengan BK, dengan wali kelas, dengan BK, kita ajak ngomong. Kita tangani dulu di sekolah. Ini kalau sebisa mungkin, sekali lagi anak kan kita harus antarkan, anak harus kita sadarkan untuk ini hingga kembali pada semuanya, sehingga yang kita minta pada wali kelas. Nah, ini anak-anak supaya masuk ke kelas ini tidak merasa minder. Bagaimana ya, ini ada juga Pak Imron kemarin juga kata habis komunikasi aja lah, tapi salah masuk itu aja. Tapi juga ada perlu penanganan. Sekali lagi sabar, dipanggil sing enak, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dipermalukan. Meskipun itu secara moral agak perlu ada ekstra, itu juga ekstra juga. Biasanya saya di luar sekolah, saya wali kelas dengan orang tua dikontak-kontakan. Selesai Pak. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Gini.
Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Puji Indah Kurniawati selaku Kepala SMA PGRI 1 Kota Mojokerto yang bersedia saya wawancara untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai saja. Ini berkenaan dengan pengambilan keputusan. Ibu kan kepala sekolah, pasti sudah banyak makan asam garam dalam pengambilan keputusan gitu. Itu juga. Jadi betul sekali. Jadi di sini saya hanya menanyakan sedikit saja beberapa hal. Untuk yang pertama ini, selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Nuki atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sifatnya sharing ya Bu Nuki ya. Ketika saya sebagai pimpinan di SMA PGRI 1 Kota Mojokerto ini dihadapkan pada masalah yang ada berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Yang pertama kali saya lakukan atau saya dan teman-teman lakukan di sini adalah menganalisa dari mana permasalahan ini berasal. Ambil contoh ketika kita mendapatkan atau menghadapi permasalahan yang datang dari anak-anak mungkin kita tahu bahwa di SMA PGRI 1 Kota Mojokerto ini background dari siswa yang ada ini kan juga dari berbagai macam background. Rata-rata anak ini memiliki masalahnya sendiri-sendiri baik di lingkungan mereka bersosialisasi ataupun dari rumah. Ketika itu ada di atau muncul di SMA PGRI, kami berdiskusi, wali kelas, rekan-rekan waka, BK termasuk BK dan rekan-rekan guru itu kami berdiskusi, sehingga pada saat kita akan memutuskan untuk mengambil keputusan, salah satu contoh dari kasus yang kita temui akhir-akhir ini adalah ketika kita dihadapkan pada satu kasus yang mengharuskan kita ini memutuskan hal yang baik dan benar agar siswa ini mendapatkan solusi yang baik dan sekolah juga mendapatkan solusi yang baik. Meskipun pada akhirnya solusi yang kita ambil tadi atau keputusan yang kita ambil tadi itu bertentangan dengan norma-norma yang ada di sekolah. Dilema ya Bu. Dilema sekali. Mau memutuskan dengan tegas itu kami juga harus memikirkan bagaimana kedepannya siswa ini. Kemudian ketika kami memilih memberikan kesempatan lagi, apakah siswa ini nantinya bisa berubah menjadi lebih baik. Tetapi dari semuanya itu kami berharap apapun keputusan yang kami ambil, mudah-mudahan nanti membawa kebaikan bagi semuanya. Berarti itu sudah masuk pada end best thinking, jadi keputusan hasil akhir, di mana nanti keputusan hasil akhir itu memberikan pengaruh yang baik bagi sekolah sendiri, bagi murid, bagi guru, bagi kepala sekolah dan pemangku kepentingan lain. Jadi pada akhirnya tetap berpihak kepada murid walaupun betul-betul dilema etika di sini. Bertolak belakang berbenturan dengan di lain sisi kita itu kan harus menegakkan keadilan sesuai peraturan, tapi di satu sisi kita itu merasa kasihan dengan siswa. Jadi masih memenuhi paradigma ya Bu ya, justice and mercy. Betul sekali. Terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir Bu Puji. Mohon maaf untuk pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang merupakan dilema etika? Jadi pada saat tadi mengambil keputusan untuk siswa yang bermasalah, kan dilema ya Bu ya. Dari situ Ibu bisa memetik pembelajaran seperti apa bagi Ibu sendiri? Pembelajaran yang paling besar yang bisa saya rasakan itu, ini secara pribadi ya. Sebagai pemangku kebijakan di sini, saya harus lebih
belajar lagi untuk menimbang sehingga nanti pada akhirnya saya harus memutuskan yang mana keputusannya saya ambil nantinya harus menjadi win-win solution bagi semua pihak. Jadi betul luar biasa sekali Bu Puji, ini harus ditiru, betul-betul harus ditiru. Soalnya saya sendiri kalau di posisi ibu, pasti saya juga tidak dapat mengambil keputusan dengan baik, mungkin kan karena saya masih melibatkan emosi. Tapi dari penjelasan ibu sebagai seorang pemimpin, pada akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pada saat kita mengambil keputusan, kita itu harus melihat kepentingan dari segala sisi. Betul. Lalu kalau bisa memang win-win solution, tidak merugikan salah satu pihak, harus Terima merasa diuntungkan. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu di sekolah. Senang hati meluangkan waktu belajar bersama Bu Luki. Terima kasih sekali bisa dicontoh untuk ibu mengambil keputusan. Terima kasih. Untuk selebihnya mohon maaf apabila dalam wawancara ini saya ada salah-salah kata. Sama-sama Bu Luki. Terima kasih. Sampai bertemu lagi Bu. Selamat siang Bu Puji.